Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para anggota KPU Provinsi Bengkulu, yang kami sayangi dan cintai, teman-teman awak media yang hadir dalam kesempatan ini. Yang pertama tentunya ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang hari ini menjalankan amanah konstitusi peraturan KPU nomor 5 tahun 2020 dan peraturan KPU nomor 1 tahun 2020 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 KPU Provinsi Bengkulu, dan tentunya juga KPU Provinsi dan Kabupaten Kota seluruh Indonesia melaksanakan tahapan verifikasi akhir dari dokumen berkas perbaikan bakal pasangan calon untuk ditetapkan sebagai pasangan calon pemilihan gubernur dan wakil gubernur khususnya di Provinsi Bengkulu untuk gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020. Alhamdulillah berjalan dengan aman dan lancar. Kami mengucapkan terima kasih dan bermohon maaf mungkin teman-teman harus menunggu sampai pukul 2. Memang kita rencanakan pertemuan ini yang kita lakukan di ruangan yang terbatas ini. Kenapa? Karena memang kami harus menuntaskan penyelesaian dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan pleno pada pagi hari ini. Dan rapat pleno yang kami mulai sejak pukul 9 pagi tadi, alhamdulillah tadi berakhir sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, dan hasil pelaksanaan pleno tersebut telah kami sampaikan kepada liaison officer atau LO dari bakal pasangan calon dan parpol pengusung dari masing-masing bakal pasangan calon. Penyerahan berita acara dan dokumen hasil pleno kami sampaikan kepada LO dan partai pengusul secara bergantian sesuai dengan urutan waktu pendaftaran yang dilaksanakan pada tanggal 4 dan 6 September yang lalu. Bakal pasangan calon yang mendaftar paling awal, kami melakukan penyerahan dokumen hasil pleno lebih awal, yaitu dimulai daripada pukul 11.30 lebih sedikit yang direncanakan penyerahan dilakukan pada pukul 11. Kemudian untuk bakal pasangan calon berikutnya kami serahkan pada pukul 12 dan yang terakhir pada pukul 13. Memberikan spare waktu 1 jam pada masing-masing bakal pasangan calon untuk hadir. Karena memang keterbatasan tempat yang kita miliki untuk mengedepankan protokol kesehatan COVID-19 yang kita semua ketahui bahwa persoalan ini saat ini menjadi perhatian publik maupun pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pemilihan serentak ini. Karena itu KPU ke depan di tahapan-tahapan yang akan kita lalui nantinya akan semakin memperketat penerapan protokol kesehatan ini. Karena itu kami mohon teman-teman juga di ruangan ini untuk tetap menjaga jarak, menggunakan masker dan mencuci tangan. Kami sudah menyiapkan hand sanitizer di setiap ruangan dan di meja. Silakan bagi yang memerlukan untuk keselamatan kita bersama untuk mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan tersebut. Bapak Ibu semua, dalam rapat pleno penetapan bakal pasangan calon menjadi pasangan calon yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu pada pagi hari tadi, yang berdasarkan dokumen berita acara hasil penelitian perbaikan persyaratan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020 dari 3 bakal pasangan calon yang menyerahkan berkas pendaftaran pada tanggal 4 sampai tanggal 6 September yang lalu. 2 bakal pasangan calon dinyatakan memenuhi syarat dan 1 bakal pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, bagi bakal pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon, besok
akan dilakukan pengundian dan pengumuman nomor urut serta akan dilakukan penandatanganan fakta integritas dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020. Informasi sementara begitu, selanjutnya kami persilahkan apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau diklarifikasi. Silakan. Duduk ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bertanya untuk dua paslon yang dinyatakan memenuhi syarat itu dua paslon yang mana saja, Pak? Dan yang tidak memenuhi syarat yang mana? Terima kasih. Ya, lanjut sekalian. Bisa diangkat. Jangan lupa ya. Yang berikutnya, ya, di sini lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ketua, Ya. terkait dengan satu bakal pasangan calon dan wakil gubernur ini, tidak memenuhi syaratnya itu seperti apa? Ya. Bisa dijelaskan? Ya nanti depan tahan-tahannya nanti. Oke. Masih ada? Cukup ya? Jangan nyesal lagi yang lain, tapi lagi banyak. Baik, terima kasih. Saya akan bacakan ya model PAHP KWK yang merupakan dasar bagi KPU untuk melakukan penetapan bakal pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat. Secara singkat ya, akan kami bacakan. Namun sebelumnya kami sampaikan bahwa dokumen penetapan dan pembuktian hasil verifikasi bakal pasangan calon ini, terutama PHP kebaikan, itu sudah kami upload di Silang ya, dan bisa diakses oleh semua. Untuk bagi yang belum mengetahui bagaimana cara mengaksesnya, nanti bisa tanya dengan Kadis KPU Provinsi. Pada prinsipnya seluruh dokumen, jadi saya tidak akan menjelaskan dokumen-dokumennya, karena silakan bisa diakses karena cukup panjang ya, penjelasan ini akan menyampaikan kesimpulannya saja. Tapi sekali lagi teman-teman bisa mengakses dokumen itu karena memang dokumennya kami buka ke publik melalui website atau aplikasi Silon yang kalian tentukan. Yang pertama adalah bakal calon gubernur untuk Pak Helmi Hasan dan bakal calon wakil gubernur Haji Nusrihan Iding Sutrisno. Berdasarkan hasil penelitian perbaikan persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel terakhir di dokumen yang kami sampaikan, dan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud di atas, bakal pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat. Kemudian yang berikutnya, bakal calon gubernur Dr. Haji Rohidi Masah MM dan bakal calon wakil gubernur Dr. E. Ros Jonsa SIP MSI berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut di atas, bakal pasangan calon dinyatakan memenuhi syarat. Yang berikutnya, bakal calon gubernur Agus Rim Mariono dan bakal calon wakil gubernur Dr. Insinyur Haji M. Imron Rosadi MMMSI berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut di atas, bakal pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat. Pertanyaan berikutnya tadi yang disampaikan terkait dengan dokumen atau ketentuan mana yang bersangkutan dengan bakal pasangan calon yang kemudian menyebabkan bakal pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat, yaitu bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 2D Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 menyatakan jangka waktu 5 tahun telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat 2A terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon. Dan juga ditegaskan dalam rincian keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394 tentang pedoman teknis pendaftaran, penelitian dan perbaikan dokumen persyaratan, penetapan serta pengundian nomor urut pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta
wali kota dan wakil wali kota. KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota menghitung jeda waktu 5 tahun sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon berdasarkan surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari lembaga pemasyarakatan, dan berdasarkan hasil klarifikasi ke lembaga terkait dan hasil pencermatan dokumen perbaikan persyaratan calon, maka disimpulkan bahwa yang bersangkutan belum melewati jangka waktu 5 tahun telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pendaftaran sebagai bakal calon. Jadi ketentuan tersebut yang merupakan salah satu persyaratan yang diatur di dalam peraturan KPU telah menyebabkan yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Demikian.